Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julisti Awanda dengan NIM A1C1200007 dari kelas reguler A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas praktikum dengan judul Skala pH dan penggunaan indikator. Dengan tujuan percobaan, yang pertama, dapat membuat larutan standar asam dan basa dalam berbagai konsentrasi. Yang kedua, dapat mengukur pH larutan dengan berbagai indikator. Yang ketiga, dapat memilih indikator yang sesuai dengan pH. Yang keempat, dapat mengukur pH larutan dengan menggunakan pH meter. Untuk landasan teori, konsep asam dan basa didasarkan pada beberapa sifat yang ditunjukkan oleh kelompok senyawa dalam larutannya dalam air. Berdasarkan sifat-sifatnya yang ditunjukkan tersebut, asam adalah senyawa yang mempunyai rasa asam dan memerahkan lakmus biru. Basa adalah senyawa yang mempunyai rasa pahit dan membirukan lakmus merah. Dalam larutan air, asam menghasilkan H+ dan basa menghasilkan OH-. Ion H+ dari asam dan ion OH- dari basa dapat bereaksi membentuk H2O, sehingga larutan yang terjadi bersifat netral. Indikator. Indikator asam basa merupakan senyawa yang warnanya dalam larutan asam maupun basa berbeda. Tidak semua indikator berubah warnanya pada pH yang sama. Beberapa indikator berubah warnanya pada pH 7, yang lain pH 4, 5, atau 6, dan seterusnya. Perubahan warna indikator bergantung pada H+ dalam larutan, maka indikator asam basa dapat digunakan untuk memperkirakan keasaman atau kebasahan suatu larutan. Alat dan bahan. Untuk alatnya, ada tabung reaksi, bunsen, kaki 3, sudip, rak tabung reaksi, pH meter, elektroda, dan pipet tetes. Sedangkan untuk bahan, larutan HCl 0,01 molar, air suling, larutan NaOH 0,01 molar, indikator. Contoh zat, larutan cuka, sari buah jeruk, minuman berkarbonat, sampo. Untuk prosedur kerja, 7.1 daerah asam pH 2 sampai pH 6. Tabung reaksi. Diisi tabung pertama dengan larutan standar HCl 0,01. Dibuat larutan lain dengan pH 3, pH 4, pH 5, dan pH 6. Diencerkan 10 kali dimulai dengan pH 2. Diambil 1 ml larutan pH 2, diencerkan dengan 9 ml air suling yang sudah dididihkan. Diaduk pelan-pelan, didapat larutan dengan pH 3. Diteteskan 1 ml dari larutan pH 3, diencerkan dengan 9 ml air mendidih. Didapatkan pH, dibuat larutan dengan pH 5 dan pH 6. Hasil pengamatan. Selanjutnya, petunjuk pH berbagai zat. Tabung reaksi. Di sekitar 2 ml dari setiap larutan zat tersebut, diteteskan 2 tetes indikator yang disediakan. Dibandingkan warnanya dengan larutan standar, ditentukan pH dari setiap larutan berdasarkan warna larutan. Selanjutnya, penentuan pH dengan menggunakan pH meter. Didemonstrasikan oleh asisten. Dikalibrasi sebelum digunakan. Dicelupkan ke dalam larutan standar yang dibuat. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.